Tangis Adelia pecah malam itu. Kamar besarnya yang biasanya dipenuhi senyum dan tawa kini berubah jadi lautan air mata. Gadis berusia 23 tahun itu duduk meringkuk di tepi ranjang, wajahnya basah, bibirnya bergetar menahan isak. Seharusnya di usianya yang masih muda ia bisa memilih jalannya sendiri, mengejar cinta sejati, menikah dengan pria yang ia kagumi. Tapi kenyataannya menamparnya sungguh pahit. Ia dipaksa menikah dengan seorang pengemis jalanan yang selama ini sering ia lihat meminta-minta di pasar. "Ayah, tolong jangan paksa Adele, tolong jangan. Aku tidak sanggup. Lebih baik aku tidak menikah sama sekali daripada harus bersama dia," jerit Adelia sambil memegang tangan ayahnya erat-erat. Namun ayahnya, seorang pria paruh baya yang selama ini dikenal keras dan penuh wibawa, hanya menggeleng dengan mata berkaca-kaca. "Adele, ini sudah keputusan. Kamu harus taat pada ayah. Pernikahan ini bukan tanpa alasan. Suatu saat kamu akan mengerti," ucapnya pelan namun tegas. Ucapan itu justru membuat Adelia makin bingung. Mengerti apa? Apa yang bisa ia pahami dari pernikahan konyol ini? Ia, putri sematawayang keluarga terpandang, harus bersanding dengan pria kotor, lusuh, berambut acak-acakan, dan selalu dihina masyarakat. Rasa malu, marah, dan kecewa bercampur jadi satu. Malam itu Adelia tak bisa tidur. Ia memandangi gaun pengantin putih yang sudah tergantung di sudut kamar. Gaun indah itu yang dulu ia impikan akan ia kenakan saat menikah dengan pria idaman, kini terasa seperti kain berkabung yang akan mengikatnya dalam kehancuran. Air matanya kembali jatuh tanpa bisa ia hentikan. Keesokan harinya, suasana rumah besar itu berubah jadi heboh. Para tetangga dan sanak saudara berdatangan, bukan untuk memberi restu, melainkan untuk menyaksikan sesuatu yang mereka anggap aneh dan memalukan. Masa putri orang kaya dinikahin sama pengemis? Gila ya, keluarga itu, bisik seorang tamu. Aku nggak percaya, itu kan si pengemis pasar yang suka duduk di dekat gerobak sampah. Kok bisa-bisanya sekarang jadi mempelai pria? Sahut yang lain dengan tawa mengejek. Semua cibiran itu menusuk hati Adelia. Ia berdiri di pelaminan dengan wajah pucat, jantungnya berdegup kencang, tangannya gemetar menggenggam buket bunga. Di sampingnya berdiri sosok pria yang akan jadi suaminya, bajunya lusuh, meski sudah dipaksa diganti dengan kemeja pinjaman, tetap saja terlihat jauh dari pantas. Rambutnya tidak rapi, wajahnya penuh bekas debu jalanan. Ia menunduk, tidak berani menatap siapapun, seolah tahu semua mata menghujatnya. Saat penghulu mengucapkan ijab kabul, dada Adelia sesak. Ia ingin berteriak menolak, ingin kabur dari ruangan itu, tapi semua tatapan keluarga menekannya. Dengan terisak, ia akhirnya menyerahkan dirinya pada keputusan orang tua. Ijab kabul pun sah, dan tangis Adelia pecah di pelukan ibunya. Bukannya bahagia, seluruh tamu justru bersorak sambil merekam kejadian itu. Dalam hitungan jam, video pernikahan mereka tersebar di media sosial. Judul-judul hinaan bermunculan. Pernikahan teraneh tahun ini. Putri kaya nikahi pengemis, tragedi atau komedi, kasihan. Gadis cantik ini harus hidup dengan pengemis. Ribuan komentar menghujat memenuhi layar ponsel, membuat nama Adelia jadi bahan olokan publik. Malam pertama bukanlah malam yang indah bagi mereka. Adelia mengurung diri di kamar, menolak bicara, menolak sekadar melihat suaminya. "Kamu jangan coba-coba dekat sama aku. Aku menikah bukan karena mau, tapi karena dipaksa. Jadi jangan pernah berharap aku akan jadi istri yang baik untukmu," ucap Adelia dengan nada penuh kebencian saat pria itu mencoba membuka pembicaraan.
Pria itu terdiam, menatapnya dengan mata yang sendu. Ada sesuatu dalam sorot matanya, seolah menyimpan rahasia yang tak bisa ia ungkapkan. Namun Adelia yang dipenuhi rasa benci tak peduli. "Kenapa kamu nggak pergi aja? Kenapa kamu tega merusak hidupku?" bentaknya lagi. Pria itu hanya tersenyum pahit. "Maaf, Adele, aku tidak pernah berniat menyakitimu. Aku hanya menjalani apa yang sudah ditentukan," jawabnya pelan. Kata-kata itu justru membuat Adelia makin marah. Ia merasa dipenjara dalam pernikahan tanpa cinta. Hari-hari pertama pernikahan terasa bagai neraka. Adelia semakin terpuruk karena hinaan dari orang-orang sekitar. Setiap kali ia keluar rumah, selalu ada yang menunjuk sambil tertawa. "Itu loh, pengantin baru sama pengemis. Gila ya, cantik-cantik dapat jodoh kayak gitu." Semua ejekan itu membuat Adelia semakin membenci suaminya. Ia menganggap pria itu sumber malapetaka dalam hidupnya. Namun, tanpa ia sadari, ada banyak hal aneh yang mulai ia perhatikan. Setiap malam, pria itu sering duduk termenung sambil menatap langit, seolah memikirkan sesuatu yang berat. Sesekali ia menulis sesuatu di sebuah buku kecil, lalu menyembunyikannya rapat-rapat. Ia juga selalu menghilang pagi-pagi sekali dengan alasan mencari pekerjaan, namun kembali dengan tubuh bersih, tidak sekotor pengemis biasanya. Rasa penasaran mulai tumbuh dalam hati Adelia, meski ia menolaknya. Suatu malam hujan deras mengguyur kota, listrik di rumah tiba-tiba padam. Dalam gelap, Adelia melihat suaminya menyalakan lilin dengan tenang. Saat itulah ponsel di saku pria itu berdering. Adelia yang duduk tak jauh bisa melihat sekilas layar ponsel itu. Nama kontak yang muncul membuat darahnya berdesir kencang. Tertulis Pak Dirut. Jantungnya hampir berhenti. Ia tak percaya seorang pengemis bisa punya kontak dengan direktur. Lebih mengejutkan lagi, saat pria itu menjawab telepon, suaranya berubah sangat berwibawa, jauh dari kesan pengemis. "Ya, semua laporan sudah saya terima. Besok kita adakan rapat internal. Ingat, jangan ada satupun yang tahu keberadaan saya saat ini." Adelia terpaku, matanya membelalak. Tubuhnya gemetar, tidak tahu harus percaya atau tidak dengan apa yang baru saja ia dengar. Ada rahasia besar yang disembunyikan suaminya. Rahasia yang bisa mengubah segalanya. Malam itu setelah listrik kembali menyala, Adelia masih terdiam di kamar, tubuhnya gemetar. Pikirannya berputar-putar, mencoba mencerna apa yang ia dengar tadi. Bagaimana mungkin seorang pengemis berbicara dengan suara penuh wibawa, seolah sedang memimpin sebuah perusahaan besar? Nama kontak Pak Dirut yang muncul di layar ponselnya terasa menampar keras keyakinannya selama ini. Selama seminggu ia dipaksa hidup bersama pria itu, ia hanya tahu suaminya sebagai sosok hina, miskin, dan penuh aib. Namun di balik kesederhanaan dan keheningan sikapnya, ternyata ada sesuatu yang jauh lebih besar. Adelia tidak bisa tidur semalaman. Keesokan harinya ia diam-diam membuntuti suaminya. Pria itu biasanya keluar rumah pagi-pagi dengan alasan mencari pekerjaan serabutan. Tapi kali ini langkahnya berbeda, lebih terarah, bukan sekadar berjalan tanpa tujuan. Adelia mengikuti dari kejauhan, menutupi wajah dengan masker dan jaket agar tidak ketahuan. Rasa penasaran yang membuncah membuatnya rela melanggar gengsi dan rasa malu. Ia ingin tahu siapa sebenarnya suami yang selama ini ia hina. Sampai akhirnya ia tiba di sebuah hotel bintang 5 di pusat kota. Adelia nyaris ternganga melihat bagaimana pria yang ia kira pengemis itu disambut dengan penuh hormat oleh para staf hotel. Mereka membungkuk sopan, menyapanya dengan panggilan Tuan Dirga,
selamat datang." Jantung Adelia berdetak semakin kencang, seolah ingin meloncat keluar dari dadanya. Ia bersembunyi di balik tiang besar, matanya tak berkedip melihat suaminya masuk ke ruang rapat eksklusif. Dari celah pintu, ia melihat jelas sosok-sosok berpakaian jas rapi, berdasi mahal, yang menunggu dengan penuh hormat. Suaminya duduk di kursi utama, membagikan berkas, lalu berbicara dengan penuh kewibawaan. Semua orang mendengarkan dengan serius. "Kita harus perketat laporan keuangan, jangan sampai ada kebocoran dana. Proyek pembangunan harus berjalan sesuai rencana. Saya tidak mau ada kelalaian lagi," ucapnya lantang. Para direktur mengangguk patuh, mencatat setiap kata. Adelia hampir tidak percaya dengan penglihatannya. Ia menutup mulutnya dengan tangan, takut berteriak karena syok. Lelaki yang seminggu ini tidur di ranjang yang sama dengannya, yang ia hina habis-habisan, yang ia sebut sampah masyarakat, ternyata adalah seorang pemimpin besar. Matanya panas, tubuhnya lemas, air mata mengalir begitu saja. Ada rasa bersalah yang menghantam hatinya. Ia pulang sebelum rapat selesai, tak sanggup lagi menahan gejolak perasaan. Malamnya, Adelia menunggu suaminya pulang. Begitu pria itu masuk rumah dengan langkah tenang, Adelia langsung berdiri, menatapnya dengan mata penuh air mata. "Siapa kamu sebenarnya? Jangan bohong lagi. Aku lihat sendiri kamu rapat dengan para direktur. Kamu bukan pengemis biasa," teriaknya dengan suara bergetar. Pria itu terdiam lama, lalu menghela napas panjang. Tatapannya lembut, penuh beban yang sulit diungkapkan. "Adel, aku tidak bisa menyembunyikannya lagi darimu. Namaku sebenarnya Dirga Pratama. Aku adalah pemilik beberapa perusahaan besar di kota ini. Tapi aku memilih menyamar sebagai pengemis untuk sebuah alasan." Adelia terdiam, air matanya mengalir semakin deras. "Alasan apa? Kenapa harus mempermainkan hidupku?" tanyanya sambil terisak. Dirga menunduk sebentar, lalu menatap istrinya dalam-dalam. "Karena aku ingin menemukan ketulusan. Aku lahir dari keluarga kaya raya, tapi sejak ayahku meninggal aku sering melihat orang-orang mendekat hanya karena harta. Sebelum meninggal, ayahku berpesan agar aku menikahi putri sahabatnya, ayahmu. Ia percaya putri sahabatnya akan tumbuh menjadi wanita baik dan tulus. Tapi aku tidak mau menikah tanpa memastikan sendiri. Karena itu aku memilih turun ke jalan, hidup sebagai pengemis, untuk melihat siapa yang benar-benar bisa menerima aku tanpa harta dan nama besar." Kata-kata itu menghujam hati Adelia. Kakinya goyah, tubuhnya nyaris jatuh jika tidak ditopang kursi. "Jadi, selama ini ayah tahu? Ayah sengaja memaksaku menikah karena janji itu," gumamnya lirih. Dirga mengangguk pelan. "Ayahmu adalah sahabat sejati ayahku. Ia tahu siapa aku sebenarnya. Tapi ia tidak bisa menjelaskan padamu karena aku sendiri yang memintanya merahasiakan. Aku ingin melihat pilihanmu, Adel, apakah kamu menikah karena cinta atau karena terpaksa?" Tangis Adelia pecah. Semua kata-kata hina yang pernah ia lontarkan, semua kebencian yang ia sematkan, kini berbalik jadi duri yang menusuk dirinya sendiri. Ia teringat malam-malam ketika ia mengusir Dirga dari kamarnya, ketika ia menyebutnya sampah, ketika ia berkata lebih baik mati daripada hidup bersamanya. Semua itu kini terasa begitu kejam. Aku jahat sekali padamu, aku bodoh menilaimu hanya dari luarnya, aku sudah melukaimu begitu dalam," isaknya sambil menutupi wajah. Dirga mendekat, menepuk bahu istrinya dengan lembut. "Aku tidak marah, Adel.
Justru aku lega karena akhirnya kamu tahu. Aku hanya ingin kau belajar bahwa tidak semua yang terlihat hina benar-benar hina, dan tidak semua yang terlihat mewah benar-benar mulia. Kalimat itu membuat hati Adelia runtuh. Ia menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca, lalu untuk pertama kalinya ia melihat sosok Dirga bukan sebagai pengemis, tapi sebagai pria yang penuh kebijaksanaan dan ketulusan. Sejak malam itu, hidup Adelia berubah. Ia mulai membuka hatinya, berusaha memperbaiki hubungan. Ia belajar memasak untuk suaminya, belajar mendengar cerita-ceritanya, belajar memahami sikap tenangnya. Dan seiring berjalannya waktu, tumbuh benih cinta yang tulus. Kisah mereka akhirnya terbongkar ke publik setelah seorang karyawan perusahaan membocorkan foto-foto Dirga sedang memimpin rapat. Media yang dulu menghina kini berbalik memuji. Judul-judul berita berubah, pengemis ternyata bos besar, kisah cinta sejati, putri kaya dinikahi CEO yang menyamar jadi pengemis, semua yang menghina kini tertampar. Orang-orang yang dulu mencibir kini menunduk malu. Mereka sadar telah salah menilai. Video pernikahan yang dulu jadi bahan olokan kini viral dengan makna berbeda. Sebuah simbol bahwa cinta dan kesetiaan tidak bisa diukur dengan penampilan luar. Adelia menatap suaminya dengan senyum tulus, menggenggam tangannya erat. Terima kasih sudah mengajariku banyak hal. Terima kasih karena tetap sabar meski aku pernah sekejam itu. Dirga tersenyum, membalas genggamannya. Dan terima kasih karena akhirnya kamu mau membuka hatimu. Mulai sekarang, kita jalani hidup bukan sebagai pengemis dan istri yang malu, tapi sebagai pasangan yang saling mencintai. Air mata bahagia mengalir di pipi Adelia. Kini ia benar-benar yakin, pernikahan yang dulu ia anggap kutukan ternyata adalah anugerah terbesar yang pernah ia terima.